kita sebagai makhluk yang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjadi generasi yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi dalam sebaik-baik bentuk, makhluk terbaik di antara makhluk yang lainnya adalah manusia. Manusia kenapa dianggap terbaik? Karena manusia tidak saja diciptakan dalam bentuk fisiknya yang baik, tetapi juga manusia dilengkapi dengan akal pikiran yang menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hal ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang saya ciptakan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini menegaskan kepada kita semua bahwa manusia adalah sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Manusia dapat mengelola kehidupannya sesuai dengan akalnya. Manusia dapat mengelola apa yang menjadi tujuannya sesuai dengan akal pikiran yang ia miliki. Maka inilah menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Untuk itulah kemudian dalam kehidupan ini, kita sebagai makhluk yang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjadi generasi yang senantiasa mengajarkan kebaikan, mencegah kepada yang tidak baik, atau mencegah kemunkaran menjadi salah satu misi kemanusiaan kita, menjadi tugas kita sebagai khalifah yang Allah ciptakan dalam muka bumi ini. Tugas kita tidak saja menjadi generasi yang taat pada saat bulan puasa, tetapi bagaimana kita menjadi generasi yang rabbani, tidak hanya taat di bulan Ramadan, tidak hanya beriman di bulan puasa, tetapi di bulan-bulan yang lain kita memiliki konsistensi, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan generasi rabbani, generasi yang betul-betul hatinya, pikirannya, jiwanya, semuanya hanya ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian hanya di bulan-bulan tertentu, katakanlah di bulan Ramadan ini, kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama, pada saat di bulan-bulan yang lain, kita melalaikan kewajiban kita, melalaikan semua apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tergolong dalam generasi rabbani, karena generasi rabbani sejatinya adalah generasi yang memiliki pengetahuan yang lengkap, memiliki pengetahuan agama yang baik, lalu kemudian mengajarkannya kepada saudaranya yang lain, dan pada saat yang sama ia mengamalkan secara kafah, mengamalkan ajaran agamanya dengan totalitas, tanpa ada sedikit pun yang diabaikan dari apa yang Allah tugaskan yang menjadi kewajibannya sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat muslim. Nah, untuk itulah kemudian maka menjadi tugas kita semua adalah bagaimana tugas kita sejak dini menyiapkan generasi rabbani ini. Karena generasi rabbani bukan generasi yang instan, yang terjadi secara tiba-tiba, tapi generasi rabbani adalah generasi yang kita siapkan sejak dini. Pendidikannya, apakah itu pendidikan agamanya, pendidikan umumnya, lingkungannya kita siapkan dengan baik. Karena dengan itu semua, itu akan menyatu menjadi sesuatu yang komplit, yang akan membentuk kepribadiannya, menjadi generasi muslim yang paripurna, muslim yang rabbani, yang senantiasa mengingatkan pikirannya dan hatinya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.